Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna siyama fi syahri Ramadan, syahrun fihi unzilal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mahir, yang paling kikir, lebih kikir daripada Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Kata Nabi adalah dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Ketika mendengar namaku, nama Rasulullah tersebut tidak bersolawat, itulah manusia yang paling bakhil, bin kikir, bin masjid, bin pelit, bin buntut kasiran, bin merecet konek cap jahe, mereka heselan cani teke. Kata Nabi al-bakhil layakul jannata bakhil. Orang yang pelit itu diharamkan oleh Allah masuk surga. Kalau membaca sholawat aja pelit, apalagi bersedekah. Nauzubillah min. Kalau baca sholawat pakai duit kagak? Agak, modalnya cuma suar, masih pelit juga. Terlalu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kompak Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat sahirin sahibat rahimakumullah wa hadakumullah. Dulu zaman Nabi Musa ada seorang raja kafir, raja dolim, sangat amat dolim, adikuna. Ia bernama Fir'aun. Saking adikungnya, saking sombongnya, Fir'aun sampai mengklaim, menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nauzubillah min. Di mana kata-kata Fir'aun oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sombong kagak? Sombong. Nauzubillah min. Iblis saja, iblis nggak pernah ngaku tuh. Ini manusia yang modalnya tai. Modalnya apa? Tai bau tuh. Ngaku Tuhan, goblok tuh dah. Tolong tuh. Nauzubillah min. Akhirnya Fir'aun oleh Allah ditenggelamkan di tengah-tengah lautan merah. Ketika Fir'aun mengepung, ketika Fir'aun beserta bala tentaranya mengepung Nabi Musa dan para pengikutnya, ketika Nabi Musa menemui jalan buntu dan di depannya lautan merah, kata Allah, idrib bi'asauka, pukulkan tongkatmu hai Musa. Maka dipukulkan tongkat Nabi Musa, maka terbelahlah lautan menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya melanjutkan perjalanan sampai di seberang lautan. Kemudian Fir'aun dan seluruh bala tentaranya mengejar Nabi Musa. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya berada tengah-tengah lautan, kata Allah, hai Musa, tongkatmu pukulkan kembali. Dipukulkan keprak, maka lautan rapat kembali. Akhirnya Fir'aun yang ngaku Tuhan beserta seluruh bala tentaranya mati dalam keadaan hina, tenggelam di tengah-tengah lautan merah. Nah, kalau umpama waktu itu kita hidup di zaman Nabi Musa, kita menjadi pengikut Nabi Musa, membantu, menolong, membela Nabi Musa dalam memerangi Fir'aun, jihad fisabilillah. Pertanyaan saya, kira-kira pahalanya gede gak? Gede. Kalau kita saat itu hidup di zaman Nabi Musa, ikut perang bersama Nabi Musa dalam meruntuhkan kerajaan Fir'aun, maka kita dapat pahala jihad fisabilillah di zaman Nabi Musa. Nah, itulah keuntungan tarawih di malam ini. Keuntungan salat tarawih di malam ini, malam yang ketujuh.
Kata Nabi, paka'an nama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan pada malam yang ketujuh, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia, maka sungguh seakan-akan ia hidup di zaman Nabi Musa dan ia ikut membela Nabi Musa, ikut menolong Nabi Musa di dalam memerangi Fir'aun beserta seluruh bala tentara. Coba, kalau kita dapat pahala ini, bisa kagak? Enggak. Kagak, sebab Fir'aunnya udah nggak ada, Nabi Musanya udah wafat. Tapi pahala itu bisa kita raih malam ini dengan cara kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ketujuh. Alhamdulillah. Materi kulsum yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah mengenai sekelompok manusia nanti di alam akhirat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab amalnya, tanpa melintas di atas sirat atau di atas jembatan gawat darurat. Sekelompok manusia ini oleh Allah dimasukkan ke dalam surga secara rahasia, tanpa diketahui oleh seluruh penduduk padang mahsyar. Mereka itu siapa? Yuk kita lihat keterangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Jika kana apabila telah terjadi atau telah terbukti atau telah datang yaumul kiamati, hari kiamat, karena maka akan adalah sopo kaumun, sekelompok manusia, sekelompok kaum, lahum ajnihatun, mereka oleh Allah dikasih sayap, ka'ajnihati thair, bagaikan sayap burung, fayatiruna, lalu mereka terbang biha dengan sayapnya, ala hitonil jannah, dan mereka pun sampai di depan pintu surga. Jadi nanti di hari kiamat ada manusia yang oleh Allah dikasih sayap. Dengan sayapnya ia bisa terbang, lalu ia pun terbang dan sampailah ia di depan pintu surga tanpa mengalami penghisaban amal di padang mahsyar, tanpa melintas di atas siratal mustaqim. Tahu-tahu mereka sudah ada di depan surga. Nah, ketika mereka sudah berada di depan pintu surga, malaikat bertanya, yaqulu lahum khazinatul jannah. Maka lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya kepada mereka. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama kata malaikat, man antum? Man antum? Who are you? Siapa kalian? Who are you? Siapa kalian? Itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, man antum. Bahasa orang saha maneh. Sopo sira kabeh. Man antum, siapa kalian? Maka sekelompok manusia yang bersayap ini mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami semua adalah dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, kata malaikat, hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian bisa sampai di depan pintu surga mengalami penghisaban amal di padang mahsyar? Mereka menjawab, la ra'ainal hisab. Tidak, kami tidak dihisab. Hebat nggak? Pengen masuk surga tanpa dihisab? Pengen. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, hal ra'aitumus sirat? Kata malaikat, apakah kalian sampai di depan pintu surga, melintas di atas jembatan Siratul Mustaqim, jembatan gawat darurat, jarak tempuh 3000 tahun baru sampai. Di bawah jembatan itu api neraka berkobar-kobar. Barang siapa yang jatuh, pasti jatuh ke dalam kobaran api neraka, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Mereka menjawab, la ra'ainas sirat. Tidak, kami tidak melintas di atas sirat. Pertanyaan ketiga,
bima wajadtum haji darajat. Lalu kamu bisa sampai di depan pintu surga dengan amal apa? Tidak menghalangi pengisaban amal, tidak melintas di atas sirat. Kamu sampai di depan pintu surga dengan amal apa? Mereka menjawab, Abadana Allah Ta'ala siran dari dunia wa adkhalana jannata siran daril akhirah. Begini malaikat, dulu kami setiap bulan suci Ramadan datang, kami menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan di malam harinya kami bertarawih selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Kami melakukan ibadah rahasia, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa rahasia tidak? Rahasia, cuma nahan makan dan minum, nahan lapar dan haus. Cuma nahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus. Ibadah puasa butuh gerakan enggak? Enggak, beda dengan sholat. Sholat tuh pakai gerakan, Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud pakai gerak. Puasa pakai gerakan enggak? Enggak, makanya puasa ibadah rahasia kata Nabi. Ibadah itu sirri, ibadah rahasia. Makanya orang-orang yang beriman, yang menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahasia, tanpa diketahui oleh seluruh penduduk padang mahsyar, tanpa mengalami penghisaban tanpa melintas di atas sirat. Beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Yang malam terakhir beruntung apa tidak? Berarti apa beruntung? Yang malam terakhir beruntung apa untung? Alhamdulillah. Yuk semangat tarawih kita tuntaskan sampai akhir Ramadan. Mumpung dikasih mumpung dikasih Alhamdulillah. Ayo, mumpung demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.